Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Bambang Brojonegoro. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, PhD. Dan yang kami hormati seluruh eselon 1, 2, 3, 4, dan seluruh pegawai Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, beserta seluruh kepala LPNK dan jajaran. Selamat datang Bapak Ibu dalam agenda kita pada siang hari ini, halal bihalal daring, keluarga besar Kemenristek BRIN dan LPNK. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara, kami akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Agenda akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Haji Kasduri dan dilanjutkan dengan sari tilawah oleh Saudari Dara. Berikutnya sambutan Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Bambang Brojonegoro, PhD. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan ceramah Hari Raya Idul Fitri, diikuti doa bersama oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, PhD, dan akan diakhiri dengan salam sapa Idul Fitri 1441 Hijriah oleh Bapak Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, lalu dilanjutkan Kepala LPNK dan Kepala Lembaga Eijkman. Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulai saja agenda pada siang hari ini Bapak Ibu ya. Mari bersama kita awali dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Haji Kasduri dan dilanjutkan sari tilawah oleh Saudari Dara. Kepada Bapak Haji Kasduri dan Saudari Dara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Kasduri dan Saudari Dara. Agenda berikutnya adalah sambutan Menteri Riset dan Teknologi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada Profesor Bambang Brojonegoro, PhD. Kami persilakan. Kami persilakan Bapak Bambang untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat para pejabat eselon 1 sampai 4 Kemristek BRIN, para pimpinan LPNK yang hadir, dan tentunya Profesor Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, yang kebetulan rekan seperjuangan dengan saya dan Pak Gufron di pemerintahan sebelumnya, serta Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia. Pertama tentunya atas nama pribadi, atas nama keluarga, dan tentunya atas nama kementerian, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, dan tentunya kita harapkan semangat Idul Fitri ini bisa mewarnai aktivitas kita hari ini dan ke depannya. Kalau kita melihat kondisi Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri yang baru saja kita lewati Minggu dan Senin kemarin, memang terasa berbeda, ya. Berbeda bahkan sejak dimulainya bulan Ramadan, di mana kita tidak bisa melakukan aktivitas yang biasa kita lakukan, yang barangkali merupakan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita dari sejak bulan Ramadan, apakah itu sholat tarawih bersama, demikian juga buka puasa bersama misalkan, ya. Kemudian juga sholat Id berjamaah, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya silaturahmi langsung antar kita dengan keluarga, dengan kerabat, dengan teman dekat, plus tentunya bagi sebagian yang biasa mudik, tampaknya tahun ini adalah tahun kekecualian. Kita tidak bisa melakukan semuanya karena dunia saat ini sedang menghadapi pandemi global COVID-19. Dalam kondisi pandemi global, kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus mengikuti semua aturan, semua anjuran yang diberikan oleh pemerintah, pusat, daerah, demikian juga oleh penegak hukum, agar kita benar-benar bisa memutus penyebaran COVID-19 itu sendiri. Tapi kita kebetulan tidak hanya warga negara biasa, tapi kita adalah warga negara yang kebetulan berada dalam komunitas riset teknologi dan inovasi, Ristek BRIN. Dalam komunitas tersebut tentunya masyarakat mengharapkan kita semua, ya, Bapak Ibu dengan segala macam keahliannya, dengan segala macam pengalamannya, dengan segala macam temuannya yang sudah berlangsung beberapa lama,
untuk bisa memberikan kontribusi langsung dan signifikan bagi penanganan COVID-19 ini. Baik dari segi deteksi, screening, modeling, ya, modeling mengenai epidemiologi misalkan, sampai kemudian bagaimana kita bisa memenuhi kekurangan alat kesehatan, kita berupaya menemukan suplemen atau obat yang bisa memberikan daya tahan tubuh terhadap COVID-19, sampai akhirnya kita berharap kita juga menemukan vaksin yang bisa mencegah siapapun manusia di dunia ini dari serangan COVID-19. Dari daftar itu saja sudah terlihat betapa besarnya tanggung jawab komunitas kita, tanggung jawab pejabat dan seluruh staf, peneliti, prekayasa yang ada dalam komunitas riset, teknologi, dan inovasi. Syukur alhamdulillah, minggu lalu kita sudah meluncurkan bagian pertama dari inovasi kita untuk COVID-19 yang sudah direspon dengan sangat baik, tidak hanya oleh Presiden dan pejabat pemerintah lainnya, tapi juga oleh masyarakat. Paling tidak, komunitas riset, teknologi, dan inovasi mulai memberikan harapan kepada masyarakat banyak bahwa Indonesia tidak mungkin menyerah, tidak mungkin kalah terhadap COVID-19. Indonesia masih punya putra-putri terbaik yang dengan segala kemampuan intelektualnya, dengan dedikasinya, masih terus berupaya untuk mencari cara menjinakkan COVID-19 itu. Baik dari deteksinya, obatnya, sampai nanti kepada vaksinnya. Karenanya dalam kesempatan yang sangat baik ini, selain kita tentunya bersilaturahmi satu sama lain, saling memaafkan setelah kita menjalani 1 bulan puasa, yang tidak kalah penting, setelah kita menyucikan hati kita masing-masing, mulailah kita kembali fokus kepada apa yang diharapkan oleh masyarakat tadi. Bagaimana komunitas riset, teknologi, dan inovasi berupaya untuk menangani atau berhadapan dengan COVID-19. Dan saya sangat yakin, terutama setelah kira-kira 8 bulan bergabung bersama Bapak Ibu sekalian, saya sangat yakin dengan kemampuan, dengan talenta, dan dengan kesungguhan yang dimiliki oleh para peneliti, prekayasa, dan dosen yang ada di Indonesia. Mereka sangat punya kemampuan untuk bisa menangani berbagai masalah, namun mungkin selama ini kurang diberikan kesempatan atau kurang diberikan peluang. Nah, saat inilah ketika ada pandemi global, ketika Indonesia tidak lagi hanya bisa berharap dari hanya sekedar mengimpor dari luar, baik untuk kebutuhan alat kesehatan maupun untuk obat, maka inilah saatnya kita untuk meningkatkan kemandirian kita, mengurangi ketergantungan kita terhadap produk impor, baik dalam bentuk alat kesehatan, bahan baku obat, sehingga ketika negara lain juga membutuhkan hal yang sama, kita tidak perlu khawatir, karena kita bisa mendesain, membuat prototipe, sampai memproduksi barang, alat kesehatan, maupun obat yang kita butuhkan. Tentunya dibutuhkan kerja keras dari semua pihak, terutama komunitas kita, dan marilah kita tunjukkan bahwa dalam kondisi pandemik ini, komunitas kita adalah komunitas yang akan selalu mencari jalan keluar. Tidak akan menjadi komunitas yang pasif, tapi akan menjadi komunitas yang aktif, yang akan selalu mencari cara bagaimana manusia bisa mengatasi COVID-19. Dan tentunya kita semua tahu bahwa penyakit menular atau wabah atau pandemi seperti ini bukan yang pertama. Ya, sudah banyak tentunya penyakit menular lain yang sampai hari ini pun masih ada, bahkan masih ada yang belum ada vaksinnya, tetapi manusia terbukti bisa hidup dengan itu. Nah, artinya ketika kita saat ini mempersiapkan diri memasuki new normal, maka komunitas riset, teknologi, dan inovasi juga harus mulai menyiapkan apa saja yang harus kita kerjakan untuk memperkuat masyarakat kita menghadapi new normal. Misalkan kita harus punya kemampuan screening yang tidak hanya makin akurat, tapi juga makin cepat,
ya, sehingga bisa menjaga keamanan atau penyebaran wabah, misalkan di antara penumpang moda transportasi atau untuk mencegah terjadi penyebaran wabah di suatu wilayah tertentu. Ya, demikian juga untuk suplemen, misalkan. Tentunya kita harus menyiapkan agar masyarakat dengan new normal tadi sudah diperkuat oleh suplemen yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya, daya tahan tubuh kita sehingga tidak mudah terpapar oleh COVID-19. Demikian juga tentunya kita harus terus mengedepankan ya hidup sehat, hidup yang mengurangi resiko dari COVID-19, termasuk misalkan bagaimana agar barang-barang atau benda-benda di sekitar kita itu juga steril terhadap virus COVID-19. Dan tentunya teknologi untuk melakukan sterilisasi sangat diperlukan. Jadi intinya banyak sekali yang bisa dilakukan oleh komunitas riset, teknologi, dan inovasi. Banyak sekali yang bisa dilakukan oleh kita semua. Marilah kita bersama-sama menyatukan langkah, ya, kemudian bersinergi satu sama lain agar Indonesia benar-benar bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan sebaik-baiknya, sekaligus kita mencari cara, mencari solusi agar COVID-19 tidak harus menyebabkan atau tidak harus menimbulkan penyakit bagi warga kita, tapi sebaliknya kita jadikan COVID-19 sebagai upaya kita yang maksimal ya dalam bidang ilmu kesehatan untuk kita bisa menangani penyakit tersebut dari berbagai aspek, dari sejak pendeteksian awal sampai kepada vaksinnya. Mudah-mudahan itu menjadi tekad kita bersama, dan mudah-mudahan tentunya dengan momen Lebaran kali ini, di mana kita tentunya sudah saling memaafkan satu sama lain, kita bisa bekerja sama lebih baik lagi, dan mudah-mudahan tentunya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, nanti akan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk melalui badai pandemik COVID-19. Dan tentunya kita semua berharap, kita semua di sini, terutama yang hadir di sini, semuanya sehat, semuanya aktif, tapi juga semuanya waspada terhadap tetap kemungkinan penyebaran COVID-19 itu sendiri. Nah, di antara berita-berita baik yang kita sudah dengar selama ini, terutama menjelang akhir bulan Ramadan, tentunya saya juga ingin mengucapkan bela sungkawa, turut berduka cita atas kepergian dari dua warga Ristek BRIN, atau mungkin ada yang juga dulu Ristek Dikti, yaitu kepada Bapak dari Pusdatin, yaitu Pak Heru Sudarsono, ya, yang meninggalkan kita terlebih dahulu. Kemudian juga untuk Ibu Ami, yang kebetulan berasal dari Dikti sekarang, ya mungkin dulu di Ristek Dikti. Tentunya kita berdoa agar arwah Pak Heru dan Ibu Ami diterima di sisi Allah SWT, semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan tabah dan diberikan kekuatan. Demikian yang bisa saya sampaikan sebelum kita mendengarkan ceramah hari raya dari Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Nasaruddin Umar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri atas sambutan dan pesan-pesannya. Berikutnya mari kita dengarkan ceramah Hari Raya Idul Fitri, diikuti doa bersama oleh Imam Besar Masjid Istiqlal. Kepada Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA PhD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sayyidina Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Pak Menteri beserta seluruh pejabat eselon 1, 2,
3-4 tadi, padat sekali apa yang disampaikan Pak Menteri, dan itu tantangan kita semuanya. Kita bersyukur karena pandemi ini ada Ramadan. Ya. Kehadiran bulan suci Ramadan di tengah wabah pandemi ini itu membuat kita sedikit lebih terkondisi lebih baik. Ya. Paling tidak bulan puasa selama 30 hari kita berpuasa memberikan kesabaran terhadap warga bangsa. Paling tidak berpuasa untuk tidak banyak berkomentar, tidak banyak memberikan statement yang mungkin sifatnya menyerang, karena itu dianggap salah satu bagian yang bisa membatalkan pahala puasa. Ya, tukang kritik, menahan diri untuk memberikan kritik. Dan yang paling penting, bulan Ramadan ini juga adalah bulan sedekah, bulan infak jariyah. Ya. Kita tidak bisa bayangkan seandainya pemerintah semuanya yang harus memberikan bantuan langsung atau tidak langsung kepada warga yang terdampak. Tapi bulan suci Ramadan kita dianjurkan untuk melakukan zakat fitrah, paling tidak bisa kita berkalkulasi berapa persentase umat Islam Indonesia itu semuanya insya Allah menunaikan zakat fitrahnya yang diperuntukkan kepada mereka yang tidak mampu. Belum lagi zakat mal, infak, sedekah, dan jariyah. Ini satu kontribusi yang luar biasa dari umat Islam terhadap mereka-mereka yang terdampak COVID-19 ini. Di samping itu juga kita diajar untuk bersabar. Bagaimana kita merasakan bahwa musibah pandemi ini adalah sesuatu yang insya Allah bagian daripada ujian. Kita tahu bahwa di mana ada ujian, di situ pasti ada kenaikan kelas. Semakin berat ujian yang ditempuh, maka semakin tinggi martabat kelulusan yang dijanjikan. Bulan suci Ramadan itu sendiri sudah suatu ujian berat. Karena kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri. Padahal kita berada di rumah, tidak bisa kemana-mana. Ya. Di samping itu juga ujian yang paling berat ialah ada yang mengintai nyawa kita, yaitu virus COVID-19 tadi. Bahasa agama sangat berperan dalam memberikan perkembangan bangsa Indonesia. Kita sangat berbahagia karena tadinya, terutama kelompok Islam, itu ada kelompok garis keras, ada kelompok moderat, ada yang liberal. Tapi kali ini satu bahasa. Di mana-mana kita bisa melihat dalam forum mereka satu deretan, satu majelis bersama, menjadikan COVID-19 ini sebagai target bersama. Dan kita juga melihat, alhamdulillah, ada juga suatu kebersamaan yang luar biasa, memperkuat nilai-nilai kebangsaan kita dengan hadirnya COVID ini. Karena memang virus ini bukan hanya menyerang partai politik tertentu, tapi semua tanpa pilih bulu. Dan mudah-mudahan ini semuanya mengangkat kita itu sebagai suatu bangsa yang bersatu, umat yang bersatu di masa depan. Sekalipun nanti virus ini sudah pergi, tapi kita nanti akan masih tetap berada pada posisi yang bersatu. Poin yang saya ingin sampaikan pada kesempatan yang sangat mulia ini, sesungguhnya apa yang disampaikan Pak Menteri tadi bagian akhir, ya kan. Kalau BPPT yang merupakan dambaan dan sekaligus kebanggaan masyarakat bangsa Indonesia, mampu menemukan sesuatu yang luar biasa dalam dunia kemanusiaan. Ya, seperti yang alhamdulillah akhir-akhir ini kita sering mendengarkan nama baik BPPT di dalam media-media sosial, baik nasional maupun internasional. Karena itu suatu kebanggaan tersendiri juga buat kita, karena anak bangsa kita juga mampu memproduksi produk-produk yang sangat bermanfaat secara praktis dan langsung pada masyarakat kita yang sangat membutuhkan. Nah, ingin saya sampaikan bahwa bulan suci Ramadan telah berlalu, tapi tantangan masih tersisa buat kita. Bagaimana spirit bulan suci Ramadan itu bertahan, kita pertahankan dalam rangka
menyelesaikan persoalan yang masih terbengkalai sebagai akibat masih maraknya virus ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, tentunya kita kembali berpegang kepada ajaran agama kita masing-masing, agama apapun yang kita anut. Percayalah bahwa sebuah hasil penelitian juga membuktikan, ahli anestesi Amerika itu pernah melakukan survei, bahwa ternyata orang yang beragama itu tidak akan pernah merasakan penyakitnya atau penderitaannya 100%. Ada angka sekitar 60-80%. Tapi mereka yang tidak beriman dan tidak beragama itu bisa 2 kali lipat mereka itu menghadapi dan merasakan penyakitnya. Nah, kita sangat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bulan suci Ramadan yang meninggalkan kita kemarin. Ramadan artinya membumi, hanguskan, menghancurkan, membersihkan, yakni membersihkan dosa-dosa masa lampau. Kita juga menitipkan semoga ikut juga membersihkan virus corona yang sangat membahayakan dalam dunia kemanusiaan kita, bukan saja di Indonesia, tapi dalam dunia kemanusiaan dimanapun juga. Seiring dengan perginya bulan suci Ramadan, doa seragam kita adalah bagaimana kita bisa diselamatkan oleh virus ini, maka kita berdoa nanti pada akhirnya acara ini, semoga betul doa kita ini bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata yang paling inti yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Kita perlu mengevaluasi salah satu bentuk ukhuwah kita yang selama ini kita tidak populerkan di Indonesia. Yang kita populerkan selama ini adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sebagai sesama umat Islam, ukhuwah basyariyah, persamaan sebagai sesama umat manusia, dan ukhuwah wataniyah, persamaan sebagai warga bangsa Indonesia. Al-Quran dan hadis memperkenalkan suatu konsep ukhuwah, yaitu ukhuwah makhlukiyah, persamaan sebagai sesama makhluk. Persaudaraan kita dengan makrokosmos, alam semesta ini juga tidak boleh ditinggalkan. Karena kita sebagai khalifah di muka bumi ini harus bertanggung jawab untuk mampu memakmurkan alam semesta. Manakala kita gagal menjadi khalifah, maka persahabatan alam ini akan mengalami evaluasi, bahkan bisa menjadikan masalah buat kita semuanya. Oleh karena itu, kita semuanya perlu juga melakukan introspeksi, retrospeksi. Jangan-jangan kita memang selama ini kita over maskulin di dalam menjalani dunia kekhalifahan ini, sehingga kita melakukan eksploitasi alam ini melampaui batas atau amban daya dukungnya, sehingga apa yang terjadilah seperti sekarang ini. Gunung-gunung yang tadinya menjadi objek wisata tiba-tiba batuk dan muntah. Gunung-gunung tadinya patok bumi tapi malah justru menjadi pusat kegiatan gempa. Hujan yang tadinya mohon izin, kami cek kembali, Bapak Kiai, mohon izin terdengar? Ya, maaf ini ya. Tidak apa-apa, kami persilakan kembali. Ya. Nah, kemudian juga persahabatan kita dengan alam semesta ini tidak ada cara lain, kita perlu kembali. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerusakan di muka bumi ini ya, di darat dan di lautan itu akibat tangan-tangan jahil manusia. Oleh karena itu BPPT tentu tidak cukup harus bekerja sendiri, tapi itu harus bahu-membahu dengan instansi lain, terutama dalam dunia keulamaan, ya, keagamaan kita. Karena bagaimanapun juga yang kita hadapi ini adalah kerakusan manusia, ya, mengeksploitasi alam semesta ini. Itu pangkal daripada kerusakan alam, sebetulnya adalah sebuah kerakusan. Puasa ini mengajarkan kita untuk hidup sederhana, hidup bersahaja, dan hidup sabar. Nah, kalau seandainya semuanya orang menjalankan hikmah puasa itu, maka kita sungguh sangat yakin itu akan juga memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap kelestarian alam lingkungan, termasuk juga untuk mencegah virus itu. Inilah saya kira sebagai tanda renungan untuk kita semuanya pada kesempatan ini, Pak Menteri. Ya, semoga kita semuanya mendatangkan manfaat untuk masyarakat sekitar kita. Sedikit artinya buat kita itu sangat besar artinya buat masyarakat kita bangsa Indonesia. Karena itu mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian, semoga terutama BPPT ini mampu
mendapatkan divine knowledge, apa namanya itu ya, ilham dari Allah Subhanahu wa taala, ada kecerdasan-kecerdasan yang luar biasa yang kun fayakun bisa tiba-tiba melahirkan sesuatu hal yang sangat menakjubkan. Sungguh sangat kita yakin bahwa harapan semua umat, harapan semua warga bangsa untuk menemukan sesuatu solusi yang sangat praktis untuk mencegah persoalan kita ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli sallim alaihi. Ya Allah, ya Tuhan kami. Inilah kami hamba-Mu, betul-betul memohon kepada agar bantulah kami menyelesaikan persoalan yang kami tidak bisa menyelesaikan sendiri. Tanpa uluran tangan-Mu, tanpa bimbingan-Mu, pertolongan-Mu, apalah artinya hamba-Mu yang dhaif ini. Kami berjanji insya Allah ya Allah ke depan, kami akan mengevaluasi kehidupan pribadi kami, keluarga kami, masyarakat kami. Mungkin ada yang salah di dalam kehidupan sehari-hari kami, oleh karena itu melalui petunjuk-Mu juga kami mohon, semoga bulan suci Ramadan dan juga ujian berupa virus corona ini juga akan mampu mengangkat martabat kami. Amin. Dalam suasana kesadaran yang lebih tinggi. Sehingga insya Allah kami akan mengevaluasi langkah-langkah kami mungkin yang tidak mendukung diri kami sebagai khalifah yang benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada akhirnya kami serahkan diri ini sepenuhnya kepadamu ya Allah. Bimbinglah kami, tuntunlah kami. Allahumma taqabbal du'ana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak Kiai Haji Nasaruddin Umar. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sampai juga pada akhir acara. Mungkin kepada Bapak Menteri, mohon izin apabila berkenan mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk seluruh peserta pada sore hari ini, seluruh keluarga Kemenristek BRIN dan LPNK. Kami persilakan Bapak Menteri apabila berkenan. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal atas bekal rohani yang baru saja diberikan, dan kita semua menangkap pesan dari Prof. Nasaruddin Umar. Dan tentunya saat ini saya ingin sekali lagi memberikan ucapan selamat Hari Raya khusus kepada nanti masing-masing. Ya, pertama mungkin untuk Kemenristek BRIN dulu, ya, saya ingin memberikan kepada seluruh eselon 1, ya, pertama eselon 1, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan sekali lagi mudah-mudahan hikmat dari Idul Fitri kali ini di tengah COVID bisa memberikan semangat bagi kita semua. Untuk para eselon 1, demikian juga mungkin para eselon 2 yang hadir, ya. Sekarang untuk para eselon 2, hal yang sama, sekali lagi atas nama pribadi, atas nama keluarga, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Untuk para eselon 3 yang juga hadir, ya, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, ya, dan tentunya kita semua semangat untuk membesarkan Ristek BRIN di tengah berbagai kendala yang barangkali masih harus kita hadapi. Demikian juga untuk para eselon 4 dan kepada para pejabat non-eselon Kemenristek BRIN yang saya tidak bisa sebut satu persatu, saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Berikutnya saya ingin menyapa LIPI dan pimpinannya, ya, Pak Handoko dan segenap jajaran deputi. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin, ya, dan tentunya saya berharap sekali agar LIPI terus memberikan kontribusi yang optimal, ya, bagi penelitian secara keseluruhan dan juga tentunya dalam rangka penanganan COVID-19. Kemudian kepada Kepala BPPT dan seluruh pimpinan yang hadir, saya juga ingin mengucapkan
selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan saya harapkan BPPT seperti tadi pesan Pak Nasaruddin untuk selalu memperhatikan kondisi sekeliling dan seperti tugasnya selalu memberikan masukan teknologi yang terbaik ya untuk kepentingan nusa dan bangsa. Berikutnya saya ingin menyapa Batan, ya, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Pak Anhar dan segenap jajaran deputi. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan saya harapkan Batan terus meningkatkan kemampuan Litbang di bidang nuklir dan juga mulai bisa merumuskan penggunaan nuklir yang lebih tepat guna untuk masyarakat banyak. Berikutnya saya ingin menyapa Lapan, Kepala Lapan dan segenap jajaran pimpinan terutama yang hadir. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan saya harapkan semoga Lapan tetap yang terdepan ya untuk bidang antariksa, astronomi, penerbangan, dan tentunya kita menunggu kiprah Lapan untuk berbagai macam teknologi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berikutnya, saya ingin menyapa Bapeten, ya. Bapeten ada, oh ya, Pak Jasi dan segenap jajaran deputi. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan saya harapkan Bapeten terus meningkatkan kredibilitas sebagai lembaga yang dipercaya bisa menjaga keselamatan dan keamanan tenaga nuklir di Indonesia di berbagai aspek, di berbagai sektor. Dan terakhir, saya ingin menyapa BSN, Kepala BSN dan jajaran yang hadir. Ya, saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan tentunya kita harapkan BSN selalu bisa mengikuti derap inovasi di Indonesia dan tidak pernah ketinggalan ketika kita harus mendefinisikan SNI ya untuk berbagai produk-produk, terutama produk yang benar-benar baru atau hasil inovasi dari masyarakat. Ya. Demikian mungkin, mudah-mudahan semua sudah tercover dari berbagai lembaga dan institusi yang kebetulan ikut di dalam acara Halal Bihalal virtual Kemenristek BRIN. Dan tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi semuanya. Marilah kita saling bermaaf-maafan, bersilaturahmi demi persaudaraan yang lebih erat di dalam Kemenristek BRIN, dan yang lebih penting persaudaraan erat itulah yang akan menjadi modal dasar kita untuk memberikan yang maksimal bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Menteri. Mungkin singkat saja Bapak Menteri mohon izin, mungkin dari Kepala LPNK, dari Kepala Bapeten, Profesor Dr. Jazi mungkin berkenan untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk semua yang sudah hadir pada sore hari ini, Bapak. Bapak Menteri yang saya hormati para pimpinan LPNK, para pejabat yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya, dan kesempatan yang baik ini saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Dan kami mohon doa supaya Bapeten ini bisa terus mengawasi keselamatan dan keamanan nuklir di Indonesia seperti arahan Bapak Menteri tadi. Dan insya Allah kita akan menjamin, seluruh jajaran Bapeten akan menjamin bahwa nuklir di Indonesia insya Allah aman karena ada Bapeten. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Jazi. Mohon izin Bapak, mungkin ada satu lagi perwakilan dari LPNK mungkin yang berkenan untuk berbicara, untuk memberikan sepatah dua patah kata. Mungkin karena waktunya cukup sempit, Bapak mohon izin ada satu lagi perwakilan.
Mungkin kita bisa dari Bapak Hamam mungkin ya Pak, dari Kepala BPPT kami persilakan Pak Hamam. LIPI. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Menteri dan juga kepada seluruh keluarga besar Kementerian Riset Teknologi, Badan Riset Inovasi Nasional, kepada saudaraku para pimpinan LPNK dan seluruh Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Taqabbalallah minna wa minkum. Tabarakallah ya Karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Tanpa mengurangi rasa hormat karena kita berada di lokasi masing-masing dalam kondisi pandemi COVID, perkenankan kami pimpinan dan seluruh staf dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi mengaturkan mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu semua, jikalau di dalam kegiatan kami banyak hal-hal yang masih kurang, ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami sebagai bagian daripada keluarga besar Kemenristek BRIN selalu mengharapkan maaf dari Bapak Ibu semua, dan semoga kita kembali kepada fitrah kita, terus menggalang riset dan inovasi untuk negeri kita dengan sebaik-baiknya, dengan rasa persaudaraan yang kental di antara kita. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Kita semua diberikan keselamatan dan kesehatan di dalam kita melewati masa pandemi COVID-19 ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Hamam. Mohon izin mungkin dari Bapak Hamam dan Bapak Jazi bisa mewakili seluruh LPNK yang telah hadir tanpa mengurangi rasa hormat, Profesor Anhariza, setelah itu Profesor Dr. Thomas Jamaludin, setelah itu Dr. Laksana Trihandoko. Kami mohon izin mungkin dapat diwakili dengan Bapak Jazi dan Bapak Hamam tadi ya Pak ya. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Kepada Bapak Menteri, seluruh Kepala LPNK, dan seluruh pejabat eselon 1, 2, 3, 4, dan seluruh pegawai Kemenristek BRIN, dan dari LPNK juga. Mohon izin Bapak, ini berikut acara kita sudah selesai. Halal bihalal daring keluarga besar Kemenristek BRIN dan LPNK pada sore hari ini. Kami sampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Kami akhiri Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumina wa minkum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.